Jumpa lagi rekan trader Indonesia dimanapun berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam profit Indonesia buat rekan trader. Seperti biasa, kita jumpa lagi di hari Senin, hari yang penuh dengan semangat. I love Monday. Kita bertempur lagi, kita analisa lagi, kita akan mencoba mencari cuan lagi agar kita bisa profit konsisten. Tapi seperti biasa, kami dari Amarket akan selalu memberikan analisa buat rekan trader semuanya. Kami ingin supaya rekan trader sukses dalam trading. Oleh karena itu kami memberikan analisa setidaknya bisa menjadi sedikit rambu-rambu sebelum rekan trader trading nanti. Oke rekan trader, seperti biasa di analisa harian kita ini kita akan masuk. Tapi biasanya hari Senin ini saya akan mengulas lagi tentang apa yang terjadi, apa yang kita prediksikan selama 1 minggu yang akan datang. Tapi sebelumnya rekan trader, saya mau minta bantuan dari rekan trader semuanya. Saya mau minta bantuan sekali lagi dari rekan trader. Bantuan saya adalah rekan trader untuk trader yang baru yang ingin mendaftar di Amarket, kami akan memberikan 5 buah jaket buat rekan trader. Kita akan memberikan jaket buat rekan trader. Tapi rekan trader mendaftar di link yang telah kami sampaikan atau kami berikan di deskripsi channel ini, atau juga nanti rekan trader bisa lihat di saluran channel punya Telegram kami atau di Facebook kami. Nanti juga di video ini pun juga di komentarnya nanti saya taruh juga di sana. Ya, siapa yang mendaftar melakukan deposit dan trading, kita akan sertakan dalam undian untuk memperoleh jaket dari Amarket. Ini akan berlangsung hampir sebulan penuh. Dan nanti setiap hari Jumat saya akan mengundi para trader yang telah mendaftar, melakukan deposit dan trading di tempat kami. Oke rekan trader semuanya, kita langsung lanjut aja. Rekan trader, seperti biasa kita akan memasuki hari yang sangat luar biasa. Dan hari Senin adalah hari dimana kita akan bertempur lagi. Dan seperti biasa saya akan mereview lagi analisa mingguan yang telah kita lakukan selama 1 minggu ini di video sebelumnya. Oke rekan trader, untuk analisa mingguan yang telah kami lakukan dari indeks dolar Amerika, kami memprediksikan bahwa kemungkinan untuk turun sangat besar. Kami memperkirakan bahwa dia ini akan turun paling maksimal itu sampai di 100.354. Walaupun tendensi bullish pun juga masih tetap ada. Sedangkan untuk Euro USD, prediksi kami bahwa Euro USD ini punya peluang untuk bisa naik sampai di posisi lebih tinggi, ya minimal di 1.12476. Sedangkan pound sterling gitu juga rekan trader. Analisa kami sedikit memberikan analisa bahwa dia ini akan mencoba naik sampai di level 1.32548. Sedangkan untuk gold ini dalam pertempuran yang sangat luar biasa. Ini memprediksikan gold ini masih punya peluang untuk naik lagi minimal di 3.140. Itu minimal ya. Dari targetnya 3.200. Walaupun tendensi bearish pun juga masih tetap ada dan tidak terlalu kemungkinan dia akan keluar di zona 2.953 karena hari ini pun juga dia udah keluar dari zona 3.000 ya. Kita akan lihat bersama-sama. Dan untuk USD Yen Jepang rekan trader, USD Yen Jepang kami tetap memprediksikan bahwa USD Yen Jepang ini masih punya peluang untuk bisa turun ke posisi yang lebih rendah di posisi 143.791, walaupun tendensi untuk bisa naik ke posisi lebih tinggi lagi masih tetap ada. Bisa sampai di 148 atau 149.628. Nah, rekan trader, ini adalah sekilas tentang analisa mingguan yang telah kami sampaikan sebelumnya. Dan rekan trader, untuk tema harian kita hari ini, saya akan mencoba membuat sebuah tema tentang gold terbantu People Bank of China. Nah, ini dia. Emas sangat terbantu dari Bank Cina. Nah, kenapa saya mengangkat judul ini rekan trader? Karena rekan trader barusan aja pagi hari bagaimana Bank of China, Bank Sentral Cina mengeluarkan rilis yang sangat luar biasa di mana Bank Cina pada hari Senin ini dia telah meningkatkan cadangan emasnya.
Bayangkan cadangan emas dari Cina sudah sampai di level 229,59 miliar US dollar. Dan hal inilah yang membuat emas sedikit mengalami penguatan yang signifikan di awal hari Senin ini. Rekan trader lihat, di awal hari Senin bagaimana emas ini jatuh sampai keluar dari zona 2970. Dia keluar dari zona 3000 menuju 2970 dan dia telah menyentuh hal tersebut di pembukaan pasar Asia tadi. Kita tahu bahwa aksi profit taking yang dilakukan mengingat dari tendensi hawkish yang dikemukakan oleh Jeremy Powell di hari Jumat lalu membuat emas jatuh berkeping-keping keluar dari zona 3000. Hari ini sampai 2970. Akan tetapi serangan balik mendadak dari Bank of China di mana dia kembali lagi meningkatkan kapasitas cadangan emas mereka sangat luar biasa. Inilah yang membantu pasar kembali bergerak dan pada saat ini pasar sudah kembali ke level 3055. Sempat menyentuh walaupun sekarang 3020. Tapi setidaknya apa yang dilakukan, apa yang terjadi saat ini rekan trader setidaknya memberikan dorongan untuk emas untuk mencoba kembali lagi ke zona 3000 yang telah terjadi setelah kemarin kejatuhan yang sangat luar biasa. Bayangkan hari Kamis, hari Jumat pasca diterapkannya tarif pembalasan Liberation Day, emas jatuh. Puncaknya kejatuhan itu kemarin di non-farm payroll di mana sangat luar dugaan 238 membuat penguatan terhadap dolar Amerika semakin menekan emas dan disambut lagi oleh bagaimana pidato dari Jeremy Powell. Saya selalu bilang bahwa di saat dolar Amerika jatuh dibutuhkanlah seorang Mesias. Dan Mesias itu adalah Jeremy Powell. Di saat dolar jatuh, Mesias ini akan mengeluarkan statement, dolar akan naik lagi. Dan itu terjadi. Setelah dia mengeluarkan statement di mana terjadi kecenderungan hawkish, inilah yang membuat bagaimana dolar Amerika kembali lagi ke zona 103 dan membuat emas jatuh. Dan di hari Senin pun juga dia jatuh. Walaupun dengan adanya tindakan yang dilakukan oleh Bank of China, membuat emas sedikit mengalami penguatan yang signifikan. Kita tahu bahwa China pun juga kemarin sudah mulai tarif balasan terhadap Amerika sebesar 34% terhadap hasil impor yang dilakukan oleh Amerika. Ini adalah pertempuran yang sangat luar biasa dan ini akan berlangsung terus. Oleh karena itu rekan trader, sekarang emas akan mencoba untuk kembali lagi naik ke posisi yang lebih tinggi lagi. Dia akan mencoba keluar lagi dari zona naik ke posisi zona 3000 setelah keluar tadi barusan. Walaupun kalau kita lihat secara teknikal tendensi bearish itu masih sangat kuat, rekan trader, tendensi bearish masih sangat kuat. Tapi kita akan lihat di mana ada kekacauan, di mana ada pergolakan, di situ emas akan tinggi. Dan saya bisa bilang bahwa emas sekarang akan mencoba mempertahankan sabuk kejuaraan dunianya di posisi 3000. Dan kita akan lihat ke depan. Saya bisa bilang bahwa emas masih punya peluang untuk akan tetap berusaha mempertahankan level 3000 merupakan level acuan sebelum emas akan mencoba naik ke posisi yang lebih tinggi lagi. Oke rekan trader, demikianlah tema kita. Sekarang kita akan langsung masuk aja di analisa teknikal. Sudah terlambat saya. Analisa teknikal kita masuk dari indeks dolar Amerika. Pergerakan yang terjadi pada indeks dolar Amerika hari ini, kita langsung to the point. Indeks dolar Amerika hari ini kita lihat. Indeks dolar Amerika hari ini rekan trader pergerakannya sangat luar biasa. Kalau kita lihat rekan trader, indeks dolar Amerika walaupun tadi naik, sekarang dia agak sedikit mengalami pelemahan. Analisa saya dia ini akan mencoba, ya kita akan lihat seberapa besar pelemahan yang terjadi ya. Analisa saya kalaupun terjadi pelemahan dia akan mencoba sampai di level paling terendah. Kalau saya lihat ini akan mencoba sampai di 101.816.
Tapi hati-hati, pembalikan arah pun juga masih tetap, kemungkinan untuk naik posisi tertinggi masih ada. Dia bisa akan mencoba sampai di level 103.128. Jadi 103.128 sampai level paling terendah di posisi 101.186 adalah nilai yang bisa dicapai oleh indeks dolar Amerika hari ini. Oke. Selanjutnya bagaimana untuk Euro USD rekan trader? Kita lihat Euro USD, pergerakan yang terjadi pada Euro USD saat ini. Saya mau bilang bahwa Euro USD hari ini pergerakannya sangat luar biasa. Kita akan lihat bersama-sama pergerakan yang terjadi pada Euro USD hari ini. Kemungkinan Euro USD akan mencoba naik ke posisi agak sedikit punya peluang untuk naik ke posisi yang lebih tinggi lagi. Analisa saya dia akan mencoba sampai, kalau saya lihat dulu, dia akan mencoba sampai di level 1.10985. Tapi harapan untuk jatuh juga masih tetap ada, dan dia akan tidak terlalu kemungkinan dia itu bisa jatuh sampai level terendah di posisi 1.09098. Nah, di sini menurut saya dia ini akan mencoba sampai di level sini, sampai sini ya rekan trader ya. Di sini sampai level paling terendah di seputaran sini. Oke. Bagaimana untuk pound sterling rekan trader? Kita lihat bersama-sama pound sterling. Untuk pound sterling rekan trader bisa lihat dengan jelas bagaimana pergerakan terjadi pada pound sterling. Pound sterling dalam pemahaman saya dia ini masih punya peluang untuk naik ke posisi yang lebih tinggi. Analisa saya dia akan mencoba sampai di 1.30134, tapi hati-hati pembalikan arah bisa membuat dia kembali lagi ke level 1.28236. Nah, ini dia pergerakan terjadi pada pound sterling. Bagaimana untuk gold? Nah, untuk gold rekan trader, analisa gold untuk hari ini, saya bisa bilang bahwa gold secara garis besar kita lihat dia tendensi pelemahan itu masih tetap ada rekan trader. Malah saya bilang pelemahan ini paling besar terjadi. Tapi saya bisa bilang bahwa potensi untuk naik pun juga masih tetap ada. Saya tetap positive thinking dan saya bisa bilang bahwa peluang untuk dia naik masih sangat besar. Saya memprediksikan itu, kalaupun terjadi penguatan yang signifikan, dia bisa naik sampai level tertinggi di posisi 3083. Walaupun peluang untuk jatuh pun juga sangat besar, dia bisa jatuh sampai di level 2976. Nah, di sini rekan trader ya, arah pergerakan terjadi pada gold hari ini. Dan untuk USD yen Jepang rekan trader, kita lihat bersama-sama arah pergerakan yang terjadi pada USD yen Jepang hari ini. Kita lihat bahwa USD yen Jepang hari ini rekan trader dia bergerak sangat luar biasa, tapi menurut analisa saya masih sangat kuat tendensi bullishnya ya, pada prinsipnya dia akan mencoba bergerak, kalau saya bilang dia akan mencoba sampai di level 147.244, tapi peluang untuk jatuh pun juga masih tetap ada. Pelemahan menurut saya dia akan mencoba sampai level terendah di posisi 144.551. Nah, ini adalah arah pergerakan terjadi pada USD yen Jepang pada hari ini. Oke rekan trader, demikianlah tema harian kita, analisa harian kita pada hari ini. Sedangkan untuk kalender hari ini, kalau saya mau bilang buat rekan trader, kalender hari ini tidak terlalu ada kalender utamanya. Rekan trader ya, tidak ada kalender utamanya, tapi rekan trader harap bisa terus memperhatikan setiap keadaan yang terjadi, lalu bisa cepat berubah. Dan rekan trader kalau ada waktu dan kesempatan silakan membaca analisa kami di FX Trade. Silakan hari ini tentang pertempuran buyer pasca koreksi tajam, atau bisa juga membaca di investing.com. Judulnya adalah Gold XAU USD mencari momentum pasca koreksi besar. Ya, bisa dibaca oleh rekan trader semuanya. Dan rekan trader, ini adalah website resmi kami. Silakan mendaftar di sini. Tapi saran saya adalah silakan rekan trader mendaftar di link yang telah kami buat, karena di link itu rekan trader bisa memperoleh jaket promosi dari A-Market. Oke rekan trader, demikianlah analisa harian kita. Saya berharap semoga apa yang saya bawakan ini bermanfaat untuk rekan trader semuanya. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu kita di analisa berikutnya. Salam profit Indonesia.